Ada yang mau nggak? Ada yang mau? Saya dok. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam, dokter. Pak kabar tadi udah pagi udah ketemu ya dokter Sari, udah dikasih briefing dan lain-lain. Sudah, dok. Oke, baik. Nah, ini kan kelompok orang-orang yang tinggal menghitung hari untuk bentar lagi jadi esperad. Jadi saya udah anggap esperad aja lah ya. Bentar lagi. Baik, ada sebenarnya saya ada banyak materi nih yang bisa share. Ada 3 lah kurang lebih di sini. Ada abdominal neonatal intestinal obstruction, kemudian akut abdomen, sama pediatric intestinal malrotation and perfus. Mau yang mana kira-kira? Yang ringan dulu aja ya. Siap, dok. Baik. Sebentar. Sudah terlihat? Ampun, dok. Baik. Ada yang sudah pernah dapat materi ini sebelumnya? Selain Unpad? Izin belum, dokter. Oke, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter sekalian. Jadi ini adalah rangkaian pertama dari coaching atau pelatihan untuk pemberian materi pengayaan sebenarnya untuk persiapan ujian nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 9-10 Juni 2023 di Bandung. Insya Allah, mudah-mudahan juga mohon doanya, mudah-mudahan lancar persiapan panitia lokal di sini karena memang ternyata luar biasa persiapannya. Baik, untuk materi yang pertama saya di bidang radiologi anak sebenarnya ada cukup banyak hal yang memang bisa saya bagi di sini, tapi mungkin ini adalah beberapa bagian yang nanti sebenarnya bukan bocoran karena tidak boleh memberikan bocoran. Jadi ini adalah
prinsip praktis barangkali nanti dokter sekalian pada saat ujian nasional menemukan soal-soal yang memang tentang pediatrik yang berhubungan dengan intestinal, salah satunya saya fokus pagi ini adalah tentang intestinal. Barangkali bisa membantu untuk menambah pengayaan pola cara berpikir yang lebih ringkas, lebih singkat. Tentunya mungkin dari senior-senior saya yang lain ada yang lebih bagus juga, tapi setidaknya ini adalah memberikan alternatif lain pola pikir yang nanti bisa digunakan juga sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang neonatal intestinal obstruction. Ini sering kita lihat pada foto-foto atau pada kasus-kasus yang kita lihat di foto X-ray sih terutama ya. Pada saat kita lihat foto abdomen seperti ini, pertanyaan pertama yang akan kita tanyakan pada diri kita sendiri sebenarnya ini obstruksi atau ini normal, ini normal atau abnormal. Itu pertanyaan pertama. Yang kadang karena kita sulit menerapkan gambaran standar abdomen pada dewasa dan tidak bisa ya kita terapkan pada pediatrik apalagi pada neonatus karena standarnya agak berbeda. Jadi kita tidak bisa lagi menerapkan bahwa harusnya usus atau small bowel itu hanya sebagian kecil atau 1 sampai 2 loop saja pada keadaan normal yang terlihat pada gambaran foto BNO. Atau diameternya misalnya kita pakai 369, di mana 3 adalah diameternya small bowel, 6 adalah dari large bowel, dan 9 adalah dari cecumnya. Jadi nggak bisa tuh kita terapkan di sini karena nggak akan bisa nyampe ke semuanya. Jadi begitu kita lihat seperti ini, bagaimana kita bisa menentukan apakah ini normal atau tidak. Ya, jadi sebagai dasar landasan teori yang pertama itu pada saat udara itu masuk ke dalam abdomen itu pada saat pertama kali bayi menangis lahir. Pada saat lahir nangis baru udara masuk. Nah, kemudian secara teorinya udara itu baru mengisi ke seluruh dari small bowel itu adalah kurang lebih dalam waktu 3 jam. Dan kemudian sampai ke rektum itu dalam waktu 12 jam. Jadi pada saat kita nanti melihat foto BNO nih, kemudian kita lihat distribusi udaranya minimal, jangan buru-buru disebut bahwa ini adalah suatu obstruksi. Itu hal yang harus kita konfirmasi yang pertama kali adalah ini di foto berapa jam setelah lahir. Itu paling penting juga. Kalau 3 jam atau di bawah 2 jam atau di bawah 3 jam itu wajar karena udaranya baru di small bowel. Tapi kalau sudah lebih dari 12 jam, misalnya 24 jam udaranya minimal, baru kita perkirakan bahwa itu sudah mulai ada tanda-tanda patologis di sana. Nah, gambaran udara yang akan terlihat pada usus itu seperti ini. Jadi gambarannya memang kurang lebih homogen poligonal bentuknya. Kalau disebut secara beberapa teori mengatakan seperti honeycomb appearance. Jadi honeycomb itu tidak cuma miliknya bronchiektasis. Itu pada kondisi torak patologis. Kalau pada kondisi yang normal, bronchiektasis itu honeycomb itu gambarannya adalah yang normal pada gambaran distribusi udara pada khususnya di neonatus. Itu gambarannya disebutnya seperti ini. Nah, kemudian cara kita menentukan diameternya adalah dengan cara seperti ini. Kita cari di lumbal keberapa nih biasanya, lumbal kedua atau lumbal ketiga. Kemudian kita ukur diameternya dari vertebra lumbal tersebut, kemudian diukur diameter lumen usus di sini. Nah, nanti kemudian kalau misalnya diameter ususnya lebih besar dari diameter vertebra lumbal tersebut, maka itu sudah mengalami kondisi patologis atau distensi dari ususnya. Tapi kalau masih kurang diameternya, maka itu normal. Nah, ini jadi prinsipnya intestinal loop diameter itu biasanya lebih kurang dari diameter transverse dari vertebranya.
Sebagai contoh seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini gambaran udaranya. Kalau kita ukur di sini, bandingkan dengan diameter transversalnya vertebra di vertebra lumbal kedua, itu udah lebih besar diameter loop ususnya. Maka ini sudah patologis. Terlepas apakah nanti kita belum bicara apakah ini ada suatu obstruksi atau paralitik. Tapi begitu kita lihat berarti ini adalah patologis. Kemudian, apalagi gambarannya sudah seperti ini, sudah jelas. Kalau seperti ini jelas kita tidak bisa menyebutkan gambaran normal. Ini sudah patologis. Nah, jadi prinsipnya kita sudah bisa memahami ini fotonya normal atau tidak normal dengan cara seperti tadi prinsipnya. Yang pertama, kita tahu dulu waktunya kapan dia difoto. Kalau misalnya kurang dari 3 jam, udaranya minimal, dia baru nyampe di small bowel. Karena waktu 3 jam secara teori di entire small bowel itu, dia sudah baru sampai di sana. Tapi setelah 12 jam baru sampai ke rektum. Itu yang pertama dari waktu. Kemudian tadi cara kita mengetahui apakah ini ada distensi atau tidak, kita bandingkan dengan vertebra lumbal keduanya. Dia ukur diameter transversalnya bandingkan dengan diameter loop ususnya. Kalau lebih besar, maka dia sudah mengalami distensi. Kalau masih kurang dari diameter transversal vertebranya, maka itu masih dianggap normal. Kemudian yang jadi pertanyaan, kalau misalnya seperti ini masuk, tadi kita sudah tahu bahwa itu patologis, oh ini kemungkinan adanya obstruksi ini. Pertanyaannya, ini masuk dia ke dalam high atau low intestinal obstruction? Itu pertanyaan kedua. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini adalah ileus obstruksi letak tinggi atau letak rendah? Nah, neonatal intestinal obstruction ini kita bagi menjadi dua jenis tadi, jadi high intestinal obstruction dan low intestinal obstruction. Prinsip yang pertama pembedanya adalah pertama, dilihat dari berapa loop yang dilatasi yang terlihat. Kalau dia 3 atau kurang, maka dia masuk dalam kelompok high intestinal obstruction. Tapi kalau dia lebih, maka disebut masuk ke dalam kelompok low intestinal obstruction. Kemudian lokasinya sering terjadi kalau karena dia 3 atau kurang dari 3 loop, maka biasanya sering terjadi di proksimal dari ilium. Nah, kalau yang low berarti kebalikannya dia terjadi di bagian distal dari ilium. Artinya kalau sampai di iliosekal, kemudian sampai di septum, kolon itu sudah masuk ke dalam low intestinal obstruction. Tapi kalau di proksimal dari ilium, misalnya jejunum dan lain-lain itu sudah masuk dalam kriteria high intestinal obstruction. Nah, jadi karena dia terjadi di proksimal dari ilium, maka biasanya meliputi organ-organ seperti gaster, duodenum, jejunum. Jadi kalau misalnya di ini masuknya ilium, kolon sampai rektum. Jadi 3 bagian ini sebagai prinsip untuk membedakan mana yang high, mana yang low. Pertama dari loopnya, kemudian tadi lokasinya. Kalau yang obstruksi itu yang high intestinal obstruction itu di daerah proksimal dari ilium, sementara yang low sebaliknya di bagian distal, dan termasuk bagian-bagian yang terkena itu karena loopnya 3 atau kurang, berarti kemungkinan ada di gaster, duodenum atau jejunum. Itu yang paling gampang. Sementara sisanya kalau sudah di ilium, kolon, apalagi rektum itu sudah low intestinal obstruction. Nah, sekarang kalau high intestinal obstruction, kita bahas satu persatu dengan gaster misalnya. Apa saja penyebabnya? Pertama, gastric adegenesis. Kemudian ada mikrogastria, ada gastric atresia, dan gastric stenosis atau pyloric stenosis. Nah, gastric agenesis ini sangat jarang terjadi. Bahkan biasanya tidak kita temui karena sudah tidak terbentuk ya, atau sudah meninggal kayaknya. Kemudian untuk mikrogastria ini juga jarang, tapi bisa ditemukan pada heterotaksia sindrom. Itu bisa mikrogastrianya. Kemudian dan jarang juga ini tidak kita bahas. Kemudian gastric atresia ini kurang lebih sangat kurang. Jadi kurang dari 1% dari semua congenital intestinal obstruction.
Nah, yang paling sering adalah ini, gastric stenosis atau pyloric stenosis. Pyloric stenosis itu insidensinya 2 sampai 5 per 1000 kelahiran hidup. Di mana laki-laki itu rasionya lebih tinggi dibanding yang perempuan, 4:1, dan biasanya ini terkena pada otot-otot pylorus yang longitudinal maupun yang sirkular. Kemudian ditandai dengan ini yang paling penting. Nanti biasanya pada soal-soal ujian ini selalu disertakan nih muntahnya proyektil, non-bilious vomiting, itu makanya nanti harus teliti pada saat lihat, apalagi nanti pada saat nanti diterapkan di klinisnya, pada saat nanti dokter sekalian sudah jadi eksperat kemudian menemukan kasus seperti ini, prinsip utama yang akan kita lihat adalah ini. Tanya dulu mutlahnya gimana, kemudian bilious vomiting atau tidak. Kemudian yang kedua, yang paling penting setelah yang pertama itu adalah usia. Jadi biasanya usianya terjadi klinisnya ini baru di usia 3 sampai 8 minggu. Bahkan kalau yang prematur dia lebih lambat 2 minggu dibanding yang term infant. Jadi 2 poin ini nih. Gimana kategori muntahnya, kemudian baik dari proyektil atau hijau atau tidak, kemudian usia terjadinya. Gambaran yang akan kita lihat di X-ray, karakteristiknya seperti ini. Yang akan kita dapatkan gambaran gaster yang distensi, sehingga kita sebut sebagai single bubble appearance ya, gambarannya. Yang pada USG ini jelas sekali bisa kita lihat di sini ketebalannya dan kemudian elongasi dari pilorusnya. Ketebalannya lebih dari 4 mm dan panjangnya lebih dari 18 mm. Ini USG pilorus. Di beberapa literatur disebutkan bahwa kalau memang dia sudah betul terjadi hipertrophic pyloric stenosis, ini kan sebenarnya USG pilorus ini sebenarnya tricky bagi yang sudah pernah mencoba. Kadang sulit banget mendapatkan. Kadang kalau kita tidak hati-hati itu selalu ketukar dengan esophago gastric junction, gambarannya mirip. Nah, itu yang harus pintar melihat sudutnya nanti. Nah, di beberapa literatur dikatakan justru kalau sudah ada HPS ini akan lebih mudah didapati gambaran pilorusnya. Berbeda justru kalau memang kondisinya normal ya sulit dapat gambaran pilorusnya. Sulit bukan berarti tidak mungkin dapat. Jadi sulit tidak semudah begitu dia sudah HPS. Dia akan terlihat dengan jelas. Nah, pada bayi-bayi yang prematur, nah ini harus sebagai jadi highlight juga kalau sudah diameternya 3 atau 4 mm, pas di borderline ini, bahkan kalau sudah di 3 mm ini harus warning, hati-hati. Bahwa ini takutnya memang terjadi pyloric stenosis. Gambaran pemeriksaan fluoroskopi dengan kontrasnya seperti ini. Jadi ada gambaran penyempitan di daerah pilorusnya yang membentuk gambaran string sign. Dan ada gambaran shoulder sign seperti ini ya di sini. Terusannya dari string sign ini gambaran seperti bahu, shoulder sign. Itu gaster. Kemudian yang kedua adalah tentang duodenum. Tadi kan gaster, duodenum dan jejunum. Untuk duodenum ini juga ada duodenal atresia, ada duodenal stenosis, ada duodenal web, dan ada malrotation dengan midgut volvulus. Di mana duodenal atresia ini penyebabnya karena kegagalan rekanalisasi pada saat usia 9 sampai 11 minggu gestational age. Nah, yang kalau dokter sekalian nanti punya waktu untuk bisa mempelajari embriologinya, ini sebenarnya lumayan asik juga kalau kita baca, karena pada saat di 9 sampai 11 minggu itu tidak hanya duodenum, hampir semua organ itu terjadi proses maturity-nya di sana perkembangan. Dan kalau kegagalan di 9 sampai 11 itu terutama kalau memang gennya kurang lebih sama yang bisa mempresipitasi perubahan tersebut, maka tidak hanya duodenum, kita bisa dapati juga di 9 sampai 11 minggu itu kalau terjadi kegagalan di sana, maka organ mana nanti akan mengalami kelainan juga. Jadi itu jadi gambaran suatu sindrom. Makanya ada istilah faktor sindrom dan lain-lain itu karena memang proses terjadinya
kegagalannya di minggu-minggu yang hampir sama dan gennya penyebabnya sama, yang memprevis tadi dari pertumbuhannya atau perkembangannya. Nah, kemudian biasanya 80% ini di pars ampulari, ya terjadi ininya di pars 2 berarti kurang lebih. Maka nah ini yang kedua adalah ini yang harus di-highlight. Jadi biasanya duodenal atresia ini nanti yang stenosis juga kurang lebih sama, dia muntahnya di jam-jam awal lahir. Muntah. Ini yang harus dibedakan dengan pyloric stenosis tadi. Jadi waktunya. Kalau tadi kan sudah berapa minggu, kemudian nanti muntah, kemudian jenis muntahnya bagaimana, dan dia bilious vomiting biasanya. Nah, kalau gambaran X-ray-nya kurang lebih gambarannya karena dia prosesnya tadi seperti dia katakan secara teori dia post ampulari, artinya ada dua bagian yang nanti akan terisi udara yang banyak. Yang pertama di daerah gaster dan keduanya adalah di daerah duodenum, di daerah bulbusnya. Nah, jadi makanya membentuk gambaran double bubble appearance. Nah, di pemeriksaan fluoroskopi dengan kontras, di sini kita bisa lihat yang tadi bulbusnya terhenti, di sini pyloricnya juga terlihat gaster distensi dan tidak ada kontras yang mengisi ke daerah distal dari obstruksinya ini. Kalau dia masih ada, berarti kita sebut sebagai stenosis. Tapi kalau tidak ada, ke bawahnya atresia. Di X-ray juga kita bisa lihat sih sebenarnya. Tinggal kita pastikan di bagian distalnya di sini ada gambaran khusus lagi nggak. Kalau tidak ada ya atresia berarti. Nah, di samping itu yang sering terlewatkan adalah pada saat kita menilai ini kita tidak menilai bagian atasnya. Kalau kita lihat di sini ada dilatasi dari esophagogastric junction. Ini memang resikonya terjadi gastroesophageal reflux karena tekanannya tinggi di sini. Kemudian kita harus tahu juga angle of his-nya di sini. Kita ukur. Biasanya kalau misalnya yang sering terjadi mengalami resiko gastroesophageal reflux, angle of his-nya dia membentuk gambaran obtuse angle, berbeda dengan yang lama akut biasanya gitu. Jadi lebih sulit untuk bisa reflux ke esofagus. Ini gambaran-gambaran. Nah, ini kan berbeda. Kalau kita lihat dari atasnya yang double bubble-nya sama, tapi di bagian distalnya di sini ada udara nih. Artinya berarti masih ada udara yang bisa melewati gambaran yang obstruksi tadi terus ke bagian distalnya. Nah, pada kondisi apa ini? Bisa itu seringnya pada kondisi duodenal stenosis. Gambarannya sih kurang lebih mirip, hanya di bagian distalnya saja kontrasnya bisa lewat ke bagian distal. Nah, kadang secara tidak sengaja kita misalnya pemeriksaan ini cukup sulit untuk dapat gambaran yang ini. Jadi pada saat diisi kontras tiba-tiba kita dapati gambaran seperti ini nih, ada gambaran lusen di sininya. Ya, ini yang kita kenal sebagai duodenal web. Jadi ujung-ujungnya sama aja sih sebenarnya ke duodenal stenosis, penyebabnya gara-gara web kalau ini. Ini jadi termasuk salah satu kongenital yang akibat suatu obstruksi dari suatu membran yang dia tidak membuka di sana. Nah, pada kondisi tertentu kita bisa dapati juga gambaran seperti ini, double bubble, kemudian muntahnya hijau, kadang juga agak kehitaman. Tapi kemudian di USG-nya kita periksa gambarannya seperti ini, di mana gambaran yang normal yang seharusnya tidak boleh seperti ini. Gambaran yang normal adalah vena itu ada di sebelah kanan dan arteri ada di sebelah kiri. Kalau dia sudah berpindah posisi, maka ini sudah terjadi malrotasi gambarannya. Kalau sampai dia berputar, maka sudah terjadi posisi dengan midbat volvulus yang ditandai pada saat pemeriksaan kontras ini gambaran corkscrew appearance. Jadi duodenumnya dia tidak masuk melewati ke garis tengah, tapi dia berputar turun ke bawah, bentuk seperti gambaran corkscrew. Ini kita kenal sebagai malrotasi dengan midgut volvulus. Gambarannya mirip-mirip pada di X-ray yang konvensionalnya. Bisa
dengan mungkin bisa juga kita dapati udara di bagian distalnya yang mirip dengan stenosis duodenum. Ya, diagnosisnya adalah dengan cara kita melihat di 2 poin ini. Kalau kita tidak akan melakukan pemeriksaan CT scan, ya kita bisa lakukan screening pertama adalah dengan USG. Pastikan arteri dan vena mesenterica superior posisinya tidak berubah. Kalau berubah berarti sudah ada malrotasi. Kalau sampai dia berputar, muter gambaran SMA-nya berarti sudah ada malrotasi dengan midgut volvulus, sudah terjadi volvulus berarti di sana. Ini normalnya. Gambarannya yang normal itu seperti ini. Jadi posisi aorta ini kan di sini aorta SMV atau vena mesenterica superior itu ada di sebelah kanan dan arteri mesenterica superior ada di sebelah kirinya. Ini kondisi yang normal. Begitu ini sudah berubah posisi, maka itu diagnosisnya mau rotasi. Tinggal kita pastikan telusuri ke bawah apakah sampai ada berputar seperti itu, yaitu kalau itu berarti sudah terjadi volvulus. Jadi tidak semuanya malrotasi disertai dengan midgut volvulus, tapi resikonya lebih tinggi memang untuk kalau sudah terjadi malrotasi akan terjadi lebih mudah terjadi midgut volvulus. Nah ini posisi arteri dan vena yang normal secara anatomi ya. Vena, arteri. Jadi bukan arteri dulu baru vena. Nah ini prosesnya. Jadi nanti ini sebenarnya ceritanya kenapa dia bisa terjadi malrotasi. Jadi pada dasarnya nanti perputarannya dia berhenti normal, usus itu berputar sampai 270 derajat proses perkembangannya. Pada saat dia berhenti di 180 derajat, maka disitulah posisinya seperti ini. Kemudian untuk jejunum sekarang. Jadi jejunum yang akan saya angkat adalah yang paling sering kita temukan adalah atresia atau stenosis. Ini kurang lebih sama patogenesisnya dengan duodenal stenosis kurang lebih. Nah, cuma gambarannya ini yang akan kita lihat adalah triple bubble gambarannya. Jadi ini teorinya. Nah, ini jenis-jenisnya. Jadi gambaran X-ray-nya begitu kita dapat gambaran 3 bubble seperti ini, kita harus berpikir bahwa ini kemungkinan patologisnya terjadi di jejunum sampai terbukti bukan. Jadi pasti hampir bisa dipastikan lah kemungkinan besar terjadinya di jejunum. Apalagi di bagian distalnya kita tidak temukan adanya udara. Nah ini pemeriksaan kontrasnya, pemeriksaan fluoroskopi dengan pemberian kontras. Gambarannya juga mirip dengan pada X-ray konvensionalnya. Dan satu lagi, bila kita lakukan pemeriksaan colon in loop, maka kolonnya akan mikrokolon, akan kecil gambarannya. Kenapa? Karena memang dia tidak ada udara yang masuk ke sana karena dia atresia di jejunumnya sendiri. Nah, itu adalah high dan low intestinal obstruction. Sekarang tadi high-nya sudah kita lihat dengan jelas. Kalau low itu kan kriterianya adalah di distal ilium. Jadi ilium, kemudian cecum, kemudian kolon sampai ke rektum itu termasuk dalam kategori low intestinal obstruction. Kalau sekarang gambaran X-ray-nya seperti ini. Tadi kan prinsipnya 3 loop atau kurang atau lebih. Kalau lebih berarti low intestinal obstruction. Kalau kita lihat di sini, ini dari 4 gambar ini semuanya adalah lebih dari 3 loop. Artinya bahwa dia termasuk dalam kategori low intestinal obstruction. Tapi pertanyaannya apakah dengan gambaran ini kita bisa menjelaskan, mendeteksi yang gambar 1 ini kelainannya apa, gambar kedua ini kelainannya apa, 3 dan berikutnya 4 juga bagaimana kelainannya? Nggak bisa. Karena kita cuma bisa menyebutkan bahwa ini kemungkinan masuk dalam low intestinal obstruction. Apa penyebabnya kita belum tahu. Tapi kalau kita ganti gambarnya dengan ini, dan ini, dan ini. Dari sini kita bisa deteksi yang mana
yang satu itu termasuk pelayanan apa, yang kedua termasuk pelayanan apa, yang ketiga termasuk pelayanan apa. Begitu juga yang keempat. Sebelum saya jelaskan, ada yang bisa menjawab? Yang satu ini kemungkinannya apa nih? Mohon izin dokter. Kenapa? Mohon izin dokter. Silakan. Fan dari UB dokter. Silakan. Jadi pada gambar yang satu ini, yang pertama itu kolon in loop, kontras mengisi pada semua kolon sampai pada sekum dan appendix kelihatan. Namun kontras tidak tampak reflux hingga ke ilium. Jadi bisa disimpulkan dengan suatu atresia ilium. Betul. Terima kasih. Ya, yang keduanya sekalian. Gambar kedua apa? Kalau yang kedua ini ada filling defect pada multiple filling defect pada kolon ascendant. Di mana kontras itu sebagian masuk pada ilium yang proksimal. Yang menurut saya seperti itu. Jadi bisa terjadi pada ileus mechanical ileus. meconial ileus. Yang ketiga? Mohon izin, kalau yang ketiga ini karena memang terjadi mikrokolon juga dan juga ada multiple filling defect pada hampir semua kolon, mulai dari kolon ascendant, transversum hingga ke rectum, merupakan satu meconial plaque. Bisa mengarah ke sana. Oke. Yang terakhir, mau sekalian? Mohon izin, kalau yang terakhir ini juga ada mikrokolon dengan ini saya masih agak ragu apakah ini ada filling defect yang memenuhi semua kolon. Namun di sini ada Nggak apa-apa, kalau bingung bilang pas. pas. Oke, ada lagi yang bisa bantu nih? Satu lagi. Nanti kita lihat. Selamat pagi dokter. Ya. Ya, izin saya Silakan. Sugeng dari Udayana, dok. Ya, silakan dok. Yang nomor 4 itu kemungkinan total ganglionic explode dokternya. Terima kasih, Kenapa? dokter. Pertama karena ada gambaran shouted appearance. Terus RSI-nya sepertinya kurang dari 1 juga dokter. Terima kasih dokter. Represi index. Iya. Oke. Oke, baik. Ya, kita lihat satu persatu. Yang tadi, yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa ini kontrasnya masuk ada mikrokolon, semuanya mikrokolon nih ternyata, semuanya mikrokolon, kemudian kontras mengisi sampai ke daerah sekum, dan di sini tidak merefleks masuk ke ilium. Jadi ini pada ilial atresia. Betul tadi. Kemudian ini juga yang kedua, dia sama tapi di sini ada filling defect yang menyebabkan obstruksi biasanya di daerah iliosekalnya. Ya, ini kita kenal sebagai meconial ileus. Jadi ngumpul di daerah iliosekal. Kemudian yang ketiga, ini filling defect-nya sudah nyebar. Masih meconial tapi dia meconial plaque syndrome. Jadi tadi betul tiga-tiganya. Nah, yang keempat ini tersugeng nih
ini gambaran sawtooth, kemudian ya ini ada total colonic aganglionis. Tapi kriterianya kenapa seperti itu? Nah, pada saat seperti ini kita jangan menyebutkan recto sigmoid index lagi. Kenapa? Kenapa coba? Karena sudah kecil semua, Dok. Iya, karena sudah mikro semua recto sigmoid indexnya udah kan ini kalau kita menyebutkan recto sigmoid index kalau memang kelainannya di short segmen, misalnya di daerah recto sigmoid atau daerah distal dari rectum, kita lihat perbandingan antara diameter rectum dengan sigmoidnya bagaimana. Kalau sudah full total kolonik ya nggak bisa kita tentukan. Satu-satunya yang lebih memudahkan untuk bisa lihat adalah bahwa yang total kolonik aganglionis ini adalah gambarannya khasnya ini sebentar. Nah, ini masing-masing penjelasannya tadi sudah dijelaskan, dan yang total ini tidak ada hepatik dan splenic flexura. Jadi membentuk gambaran tanda tanya atau question mark colon. Kayak di film Batman itu Riddle. Kalau film Batman musuhnya itu Riddle tuh. Suka ngasih tanda tanya itu. Nah, jadi begitu kita lihat question mark colon, di mana flexura hepatikanya sama lienalisnya sudah tidak jelas kita lihat, yaitu kemungkinan besar adalah total colonic aganglionosis. Ya, jadi 4 jenis kelainan patologis ini yang sering kita temukan pada saat kita dealing ya, kita berhubungan dengan foto-foto terutama pada abdominal dari neonatus. Jadi hal-hal ini belum ditambah dengan satu lagi misalnya yang sering kita dapati pada prematur adalah necrotizing enterocolitis. Tapi kalau obstruksi inilah yang paling sering pada low intestinal obstruction yang sering kita temukan. Nah, prinsip-prinsip hal yang tadi itu yang nanti bisa kita gunakan di lapangan pada saat kita menilai secara yang pada saat kita dibutuhkan secara segera untuk bisa menentukan ini masuknya ke mana. Poin-poinnya tadi sudah dijelaskan. Jadi mudah-mudahan poin itu bisa membantu untuk bisa menentukan mana low, mana high, dan mana jenis-jenisnya di low intestinal obstruction. Nah, ini take home message-nya kita bagi menjadi 2, high dan low intestinal obstruction. Kriterianya berdasarkan berapa loop yang lebar dan posisi dan gambaran posisinya dia kemungkinan ada di mana. Kemudian high ini terdapat posisinya di proximal ilium, otomatis dia hanya kena di daerah gaster, duodenum dan jejunum. Kalau yang low artinya di distal dari jejunum, nah nanti kriteria penilaiannya seperti tadi kita lihat. Baik, itu adalah tentang neonatal intestinal obstruction. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Silakan dengan dokter. Dokter Anis dari UNS, dokter. Ya, silakan dokter Anis. Izin pada gambar jejunal atresia tadi, dokter. Ya. Sempat dilakukan juga untuk pengerjaan kolon in loop, dok. Ya. Jadi sepertinya melihat ada mikrokolon juga nih, dokter. Betul. Kok sepertinya ada, untuk feeling defect-nya kok juga sepertinya mengisi. Mungkin bagaimana untuk membedakan dengan yang tadi mungkin mekonium plak, dokter? Baik. Bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter Anis. Pertanyaannya bagus. Jadi, pada saat kita lihat kalau diperiksa dari bawah nih, kemudian gambaran mikrokolon, kuncinya yang pertama tadi kita lihat, dia reflux atau tidak? Dia ilium. Kalau dia reflux ke ilium masuk, sejauh mana pertanyaan keduanya itu? Refluxnya. Itu yang kita lihat nanti. Karena kalau misalnya dia reflux kemudian iliumnya dia diameternya, pertama lihat iliumnya bagaimana, lebar atau tidak. Karena kalau dia kecil seperti ini berarti dia tidak dipakai itu karena obstruksi kan. Obstruksinya ada di daerah proksimal dari ilium kan. Jadi mikro juga ukurannya. Kalau kolonnya aja mikro, iliumnya mikro, berarti kemungkinan obstruksinya ada di atas ilium. Itu simpelnya. Jadi kita sudah tidak lagi melihat yang filling defect-nya ini.
Itulah kurang lebih. Itu mungkin Dokter Anis, kalau yang ini yang Siap, Dok. prinsip yang bisa kita di lapangan untuk memudahkannya. Terima kasih, Dokter. Ya. Ada lagi? Sudah cukup? Boleh bertanya dok, saya Jimmy dari UGM dok. Silakan dok. Ini mohon izin dok, mungkin agak sedikit di luar topik yang dokter jelaskan ya dok. Boleh. Ada satu itu yang namanya volvulus gaster nih dok. Oke. Untuk membedakan antara, maksudnya mohon izin, saya itu seringkali salah ya membedakan antara mesentero-aksial sama organoaksial dok. Ada nggak dok tips dan trik biar kita tuh bisa lihat secara on mini gitu ya dok, langsung tahu oh ini mesentero, ini organo gitu dok. Oke. Mohon asupan dokter. Ya, mau saya jelaskan nih. Iya mau dok. Itu termasuk materi, kalau gitu saya masuk ke materi yang berikutnya nanti. Oke, kalau Baik misalnya dok, terima kasih dok. Oke, ya. Baik, saya mau langsung share dulu aja ya. Karena ditanyakan. Salah. Yang ini. Stop share. Sudah terlihat? Sudah dok. Sudah, oke. Nah, ini yang berikutnya akan saya share tentang pediatric intestinal malrotation dan volvulus. Tadi di awal kita sudah bicara tentang generalnya, bagaimana kita menentukan bahwa neonatus itu foto abdomennya normal atau enggak. Kemudian kalau sudah tidak normal, kita masuk ke tahap berikutnya adalah apakah dia high, kalau media obstruksi nih, dia high intentional obstruction atau low intentional obstruction. Kriterianya bagaimana, kita tadi tentukan dengan kita lihat loopnya. Kemudian untuk yang low intestinal obstruction tadi kita sudah lihat pola pikirnya bagaimana, yang simpelnya. Nah, ini adalah termasuk salah satu bagian yang penyebabnya obstruksi. Nah, volvulus itu ini kalau di arti harfiahnya twisting, berputar, asli apa namanya, volvo ya kurang lebih. Nah, tapi pada dasarnya ini kita bagi menjadi volvulus itu ada gastric volvulus, ada midgut volvulus, ada cecal volvulus, ada sigmoid volvulus. Ini berdasarkan jenis sering terjadinya, kita bisa lihat di sini yang paling sering pada anak itu pada pediatrik adalah midgut volvulus, dan tiganya ini adalah seringnya di dewasa ya, ini bagian adult sebenarnya, tapi cecal maupun sigmoid bisa saja terjadi pada pediatrik. Sementara gastrik termasuk yang terakhir yang paling sering terjadi. Biasanya dia jarang berdiri sendiri. Seringnya dia mengikuti pada hiatal hernia, pokoknya jadi segala jenis yang dia bisa masuk dari organ intestinal masuk ke rongga toraks, itu bisa terjadi gastric volvulus. Nah, kita mulai bahas tadi tentang midgut volvulus. Tadi sudah kita bahas sekilas bagaimana tentang yang tadi di high intestinal obstruction. Ini berikatan erat nih antara midgut volvulus dengan malrotasi. Jadi saya nggak tahu apakah dokter sekalian memang punya pandangan bahwa ini adalah satu paket. Kalau saya dulu waktu saya masih residen selalu berpikir bahwa midgut volvulus saja saya sebutnya. Mau gimana pun, mau posisinya berubah, hanya berubah, tapi saya sebut sebagai satu paket semuanya, midgut volvulus. Tapi ternyata itu kita bisa bedakan karena tidak semuanya yang malrotasi bisa terjadi midgut volvulus, tapi kalau sudah midgut volvulus ya sudah terjadi malrotasi biasanya. Nah, ini jadi lingkaran besarnya gini. Jadi kalau sudah terjadi midgut
jadi intestinal malrotation. Tapi kalau sudah terjadi, kalau ada intestinal malrotation belum tentu dia sudah terjadi volvulus di sana. Nah, disebut malrotasi ini, ya ini mal itu kan anomali, malrotasi perputaran. Jadi kalau kita bicara ada anomali dari perputaran atau keadaan yang tidak normal dari suatu perputaran usus, berarti kita akan dan harus tahu bahwa memang ternyata ada perputaran normal pada usus itu. Jadi pada saat pembentukan usus itu ternyata ada rotasi. Jadi nggak terbentuk sedemikian saja, tapi prosesnya itu ada sampai berputar dan lain-lain. Nah ini jadi pembentukannya itu dari mulai minggu ke-6 sampai 12. Tadi masih ingat yang stenosis duodenum terjadi di mana? Berapa minggu? 9 sampai 11 minggu, dokter. Nah, artinya di dua ini, dua-duanya bisa terjadi nanti gitu. Jadi dua-duanya kalau ada rekanalisasi terganggu, ini tergantung gennya mana yang akan merangsang atau membantu proses terjadinya hal ini. Kalau di embriologi kurang lebih seperti itu. Nah, normal embriologinya ini kurang lebih, ini pasti udah pernah lihat. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian sebenarnya. Ini foregut, kemudian midgut, dan ini hindgut. Di mana batasannya kalau foregut diperdarahi oleh celiac artery, di mana nanti dia cikal bakal akan balik ke daerah gaster, kemudian spleen, ya kalau ininya, kemudian hepar. Nah, jadi ini pakai bagian-bagian dari cikal bakal untuk nanti terbentuk daerah seperti itu. Kemudian kalau midgut ini bagian yang akan kita bahas. Ini arterinya adalah superior mesenteric artery, dan hindgut nanti ini bagian untuk menjadi kolon dan lain-lain, ini bagian distal sampai ke rektum. Ini inferior mesenteric artery. Jadi 3 pembuluh darah utama besar yang memperdarahi di bagian-bagian cikal bakal dari traktus intestinal itu ada celiac artery, superior mesenteric artery, dan inferior mesenteric artery. Nah, yang akan kita bahas yang midgutnya nanti. Nah, ini bagian atasnya, loop bagian atas, dan ini bagian bawah atau cephalic limb dan caudal limb. Cephalic limb ini bagian dari nanti cikal bakal dari daerah duodenum, kemudian jejunum, itu bagian ini. Sementara caudal itu mulai pembentuk kolon nantinya. Nah, ini video kalau nggak salah. Oh iya betul. Nah, jadi pada awal pas pertama pertumbuhan itu usus tumbuh. Yang terjadi masalah adalah bahwa organ abdomennya cuma segini kecil volumenya. Sementara pertumbuhan usus itu lumayan cepat juga. Akibatnya apa? Ini kan umbilikal nih. Dia herniasi masuk, tumbuh ke sini sampai terbentuknya juga vaskularisasinya. Ini masuk, kemudian nanti kita lihat ini masuk ke atas, kemudian dia berputar. Ini kan yang atasnya adalah cephalic, ini cephalic limb, ini caudal limb-nya. Kemudian berputar 90 derajat sampai di akhirnya sejajar. Kemudian ini sambil rongga abdomennya tumbuh terus, badan si fetusnya tumbuh, dan lama-lama dia akan masuk kembali nanti. Nah, ini ada bagian cikal bakal untuk sekumnya. Nah, ini akan elongasi, manjang, nambahin untuk jadi small bowel-nya nanti. Nah, ini perputaran pertama 90 derajat. Nah, kita lihat sekarang panjang, muter, kemudian kan rongga abdomennya udah bertambah besar, maka dia masuk lagi ke dalam sambil berputar lagi. Terus masuk hingga masuk semuanya ke dalam seperti ini. Kalau kita lihat tampilan depannya kayak gini. Panjang ke depan, muter 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian elongasi. Yang ini cikal bakal small bowel, dan ini adalah untuk daerah large bowel. Kemudian masuk lagi sambil dia berputar 90 derajat. Yang kedua, jadi sudah total berapa tuh? 180. Kemudian masuk lagi sampai akhirnya berputar lagi 90 derajat, jadi 270 derajat.
maka jadilah gambaran usus yang normal di dalam abdomen. Gitu. Nah, jadi perputarannya ini yang pertama elongasi, berputar 90 derajat, berlawanan dengan arah jarum jam, masuk lagi ke dalam abdomen, berputar lagi 90 derajat, sampai ini jadi 180, di mana posisi sekumnya ada di atas, dan berputar lagi terakhir 90 derajat, sampai ke posisi anatomi yang normal, seperti yang kita pelajari dari waktu sekolah kedokteran. Nah, inilah perputaran normal dari usus. Nah, kalau misalnya ternyata dia tidak berputar nih, hanya elongasi sampai ke lahirnya seperti ini, maka kita sebut sebagai non-rotation, berputar. Jadi terus saja tumbuh berkembang, ini jadi usus halus, ini jadi lahar bawah. Kalau dengan prinsip seperti ini kita udah bisa prediksi gambaran X-ray-nya akan gimana. Ini tumbuh jadi small bowel, ini tumbuh jadi large bowel misalnya. Apa akibatnya? Karena dia tidak berputar, maka ini akan ada jadi kelompoknya small bowel semuanya di sisi sini, di sisi yang seberangnya dia akan sisi large bowel semuanya, karena dia nggak rotasi. Nah, di X-ray-nya kita bisa prediksi gambarannya seperti itu. Nah, jadi ini kegagalan dari perputaran, sama sekali tidak berputar, jadi totalnya itu 270 derajat kalau dia normal. Nah, ini gambarnya itu. Jadi dia berkumpul aja masing-masing. Maka di X-ray-nya akan seperti ini. Kelompok small bowel semuanya, kelompok large bowel semuanya. Itu pada non-rotation. Berbeda kalau dia berhentinya sampai di sini. Wrapping di sini berhenti, dia nggak berputar lagi sampai 90 derajat. Jadi total cuma 180 derajat perputarannya, di mana sekumnya ada di posisi abdomen kanan atas. Dia kan normalnya harus putar lagi 90 derajat sampai ke sini. Ini nggak berhenti sampai di sini. Maka inilah yang kita kenal sebagai malrotasi. Ya, makanya pemeriksaan dengan fluoroskopi dengan kontras itu bisa dilakukan dengan dua cara, baik bisa dilakukan dengan colon in loop maupun dengan barium atau kontras yang diminum. Ya, dengan kontras follow through-nya. Nanti kenapa bisa dilakukan pemeriksaan dengan colon in loop, karena kita akan tujuannya melihat posisi sekumnya. Pada saat perputarannya hanya 180 derajat, maka posisinya ada di abdomen kanan atas sekumnya. Jadi ini per definisinya seperti ini. Ini insidensinya 1 sampai 6.000 kelahiran hidup. Dibilang jarang juga enggak, dibilang sering juga enggak. Ini biasanya terjadi mulai terdeteksi di 75%, ini di bulan-bulan pertama dari kelahiran, di mana 15 sisanya itu di tahun pertama. Jadi mulai kelihatan tuh muntah. Jadi ini mirip dengan tadi klinisnya stenosis duodenum, muntah hijau, ya baru minggu-minggu setelah, nggak di hitungan jam, di hitungan hari atau hitungan minggu. Muntah hijau, kadang juga jadi, kalau dibiarkan lama jadi hitam biasanya. Itu harus kita segera dilakukan pemeriksaan screening USG untuk melihat vaskularisasinya bagaimana. Nah, kalau sudah terjadi malrotasi, memudahkan terjadinya midgut volvulus. Nah, jadi kalau sudah malrotasi seperti ini, maka mesenterium penggantungnya juga jadi tidak normal pertumbuhannya. Akibatnya ada beberapa bagian usus yang dia tidak ada penggantungnya. Pada saat mobilitasnya bergerak, dia jadi lebih bebas dibanding yang terikat seperti ini. Jadi lebih memudahkan dia bergerak kemanapun sudutnya, yang memungkinkan maka terjadi perputaran di sini. Maka terjadilah suatu malrotasi dengan midgut volvulus. Ini jadi berputar seperti ini. Nah, ya karena dia terjadi di sini, keikat di sini, duodenumnya ketutup, maka akan terjadi distensi, pertama di gaster, kedua di small bowel, di duodenum tentunya. Maka gambarannya akan di X-ray kita lihat double bubble seperti ini, mirip banget dengan
stenosis duodenum. Jadi tidak spesifik double bubble itu hanya punya duodenal stenosis, tapi bisa juga terjadi karena suatu malrotasi dengan midgut. Kadang bisa juga single bubble. Nah, jadi ini nggak spesifik gambarannya. Kemudian kalaupun normal juga tidak bisa, misalnya nggak ada distensi nih, gitu. Tapi dia ada muntah hijau atau muntah hitam, maka tetap kita harus periksa di screening sampai nanti terbukti bukan terjadi malrotasi dengan midgut. Gambaran X-ray, kemudian USG-nya nanti baru upper GI series-nya. Nah, USG-nya prinsipnya tadi sudah kita tahu bersama-sama, posisi vena ada di sebelah kanan dan arteri ada di sebelah kiri. Jadi jangan pernah nanya ini sebelah kanan saya atau sebelah kanan pasien. Kanan ya kanan, mau gimana pun kanan itu kanan. Jadi jangan pernah kita melihat, mengasosiasikan seperti mirror image. Kanan ya sebelah kanan. Dan terus kemudian yang diperiksa siapa? Pasiennya. Jadi nggak pernah nanya sebelah kanan kita dong, kanan pasien. Jadi ini ada di sebelah kanan dan arteri mesenteriknya sebelah kiri. Ini yang normalnya. Nah, gambaran normalnya seperti ini, SMV, ini SMA. Nah, ini kalau beruntung gambarnya bagus, kita bisa lihat segmen ketiga dari duodenum D3 dan baru aorta. Ya. Kalau kita lihat ini gambarnya bahkan sejajar di sini nih, jadi kayak SMV, SMA dan aortanya satu garis lurus, maka itu harus kita pikirkan mau terjadi malrotasi dengan midgut atau sudah terjadi malrotasi. Nah, ini gambaran tadi sudah kita lihat proses perubahan posisi. Bila sudah dapat ini gambarannya, jangan kita berhenti sampai di sini. Cukup puas. Oh, ini malrotasi nih. Kenapa SMA-nya posisinya di sebelah kanan? Udah gitu berhenti. Kita harus telusuri ke bawah sampai kita dapati gambaran ada atau tidaknya gambaran seperti ini. Ya. Kalau sudah ada gambaran seperti ini, maka diagnosisnya ditambah malrotasi dengan midgut volvulus. Ini upper GI series-nya di si kontras, maka yang akan terjadi karena di posisinya seperti ini malrotasi dan midgut, maka pertama gambarannya akan kita dapat adalah low duodenal jejunal junction. DJJ-nya akan di bawah. Normal duodenal jejunal junction itu ada di sebelah kiri abdomen di sini. Jadi melewati midline dari tubuh baru duodenal jejunal junction. Tapi karena dia berputar di sini, maka DJJ-nya ada di sebelah kanan dan ke bawah karena elongasi. Kemudian jejunumnya akan berada di sebelah kanan. Normal kan berarti karena DJJ-nya ada di sebelah kiri, maka jejunum ada di sebelah kiri. Sekarang ini jejunum di sebelah kanan. Dan ada terjadi duodenum redundant. Kemudian ada corkscrew appearance. Tadi corkscrew sudah pernah kita lihat tadi di slide sebelumnya. Nah, ini gambarannya pemeriksaan upper GI series. Jadi nanti nah, itu yang pertama. Yang kedua pemeriksaan dengan colon in loop. Jadi yang akan kita dapati adalah sekumnya mau posisi. Dia ada di abdomen kanan atas. Seperti ini kurang lebih posisinya. Dia ada di posisi, bisa di epigastrium, bisa di abdomen kanan atas. Posisinya pasti dia sudah terjadi mau posisi sekum saja. Nah, gambaran CT scan-nya lebih mudah. Ini sama kayak di USG, SMA, kemudian ini aorta, dan ini segmen ketiga dari duodenum. Ini normalnya. Jadi evaluasi DJJ-nya, kemudian D3, maaf kelewat. Nah, 3 poin ini nih. Jadi evaluasi pada kondisi yang normal D3 atau segmen ketiga itu ada di antara SMA dengan aorta. Nah, kalau misalnya nanti sudah berubah posisinya, apalagi sudah terjadi gambaran whirlpool, ya sudah berarti sudah terjadi malrotasi dengan midgut volvulus. Nah, seperti ini. Kita nggak lihat lagi gambaran D3-nya. Nah, sekarang sacral volvulus. Ini termasuk bagian yang jarang, tapi ya kita bahas aja karena bisa aja kita temukan. Seringnya memang pada dewasa. Nah, akibatnya sama karena rotasinya incomplete. Jadi posisinya
tidak terfiksasi dengan bagus, maka sekumnya bisa bergerak. Geraknya sekum gimana saja defeknya. Nanti ada beberapa gerakan. Jadi ini penyebabnya bisa komplit defek pembentukan peritoneal untuk fiksasi, kemudian mesenterinya terlalu panjang yang menyebabkan sekumnya bisa bergerak dengan bebas. Nah, ini bisa dia hanya berputar, atau dia melipat dan berputar, atau dia hanya melipat saja. Jadi bisa ada berputar, melipat ke atas, dan ada melipat sambil berputar. Nah, ada tipe 1, axial sacral volvulus, jadi ke atas, aksial, kemudian ada loop sacral volvulus, muter, ada yang bascule, sacral bascule. Jadi dia nggak ada torsi, tapi dia ngelipat ke atas gambarannya. Ini jenis dari sacral volvulusnya. Lalu gambaran X-ray-nya bagaimana? Ya pastinya ada sacral dilatasi. Ini gede 98-100% di X-ray pasti kita temukan. Ada single L-through level. Nah, ini yang harus kita pastikan nanti kalau ada single bubble itu punyanya Gaster atau punyanya yang lain. Kalau yang lain berarti kita lihat ada gambaran distribusi udara yang lain di daerah khususnya selain yang di single L-through level ini. Kemudian ada dilatasi dari small bowel seperti ini, dan pastinya tidak ada gas atau udara di distal kolonnya. Nah, di CT scan itu nanti kita bisa lihat di sini, ini daerah sacral apex-nya, ini daerah sacral basisnya, dia sudah berputar ke atas, dan ini adalah iliosacral valve-nya. Nah, ini yang perputaran mesenteriknya. Lihat. Jadi bagian per bagian nanti kita bisa nilai dengan jelas. Jadi pertama kuncinya kita lihat bowel fold-nya. Kalau misalnya gambaran Haustre yang dominan, maka itu adalah raised bowel. Kemudian lihat bentuk shape-nya kalau berputar. Kalau dia crescent in the center, gambaran crescent sign tapi di center abdomen, maka pikirkanlah dia penyebabnya gara-gara sekum. Tapi kalau gambarannya nanti coffee bean shape, maka pikirkan bahwa itu adalah penyebabnya dari sigmoid. Jadi ada dua jenis nanti yang harus kita bedakan pada saat kita lihat single airflow levelnya, single dilatasinya. Kemudian yang ketiga adalah lihat basisnya di mana. Kalau basisnya ada di iliac fossa yang lateral kanan, maka itu sekum, berarti penyebabnya. Tapi kalau di rongga pelvis basisnya, maka itu adalah sigmoid. Kemudian baru nanti periksa sacral pole-nya di mana. Kemudian ada wheel sign atau tidak. Nah, itu untuk sacral volvulus. Nah, yang sigmoid sekarang ini kita waktunya bentar lagi. Sama kurang lebih ini perputarannya seperti ini karena redundant biasanya pada sigmoid volvulus ini salah satu penyebabnya adalah redundant sigmoid kolon sigmoid. Kenapa bisa redundant? Misalnya pada kondisi-kondisi patologis seperti Hirschsprung disease, karena dia kronik maka dia terjadi redundant, lebih mudah untuk terjadinya sigmoid volvulus. Atau karena tadi congenital mesenteric. Nah, setelah berputar redundant berputar jadi sigmoid volvulus nih, gambaran yang ininya hasil putarannya inilah yang kita sebut sebagai coffee bean shape. Jadi kalau kita lihat di foto abdomen posisinya gini, tadi kuncinya lihat basisnya. Kalau basisnya ada di rongga pelvis, basis ini, maka itu punyanya sigmoid. Nah, di rongga pelvis ke bawah ini punyanya sigmoid, jadi kita harus berpikir bahwa ini punya terjadi volvulus sigmoid sampai terbukti bukan. Pemeriksaan kontrasnya ini hanya bisa dilakukan dari bawah karena dari atas tidak akan efektif karena tekanannya cukup tinggi, jadi pasti muntah lagi keluar. Maka dari bawah, dan itu pun tidak spesifik, hanya gambaran big sign saja di sini karena dia obstruksi di sana perputarannya. Nah, ini gambarannya tadi, prinsip utamanya sudah kita lihat.
di CT scan-nya basisnya ada di rongga pelvis. Nah, ini perputarannya kita bisa lihat dengan jelas pada CT scan di daerah di daerah dekat rongga pelvisnya. Nah, ini yang ditanyakan tadi, gastric volvulus. Nah, pertama kita harus pahami dulu bahwa gaster itu secara anatomi dia ada penggantungnya, ada 4 penggantungnya. Yang pertama dari hepar berasalnya, nempel ke hepar itu, ini mudah menghafalnya. Gastrohepatic ligamen. Kemudian kedua dari ke diafragma itu gastrosplenic ligamen, ke spleen gastrosplenic ligamen, dan ke kolon transversum gastrocolic ligamen. Nah, arti ini adalah penggantungnya. Kalau salah satu penggantungnya hilang atau tidak terbentuk sempurna, maka itulah yang akan terjadi, memudahkan terjadinya suatu gastric volvulus. Jadi kita bisa prediksi nih, kalau kelainan-kelainan kongenital yang mana yang misalnya kira-kira menyebabkan terjadi gastric volvulus. Misal hernia diafragmatika. Di sini dia ada defek, otomatis ligamennya hilang, maka kecenderungan terjadinya gastric volvulus lebih tinggi. Itu tadi yang saya sampaikan di atas. Jadi dia tidak berdiri sendiri, gastric volvulus itu. Dia bersamakan dengan kelainan-kelainan yang lainnya. Atau kondisi lain yang asplenia. Ya, spleennya nggak ada, otomatis ligamennya nggak ada. Maka risiko terjadinya gastric volvulus lebih tinggi. Itu. Atau tadi ada malrotasi dengan midgut volvulus, otomatis pembentukan orang, jangankan dia menggantung gaster dengan benar, untuk penggantung untuk menggantung ususnya saja dia sudah nggak bagus penggantung. Jadi artinya tidak terbentuk nih gastrocolic ligamennya, maka itu lebih memudahkan terjadinya gastric volvulus. Nah, ini kalau ada, jarang ini kalau dislokasi atau hipoplasia dari lobus kiri hepar. Nah, ini yang paling tadi sudah kita bahas. Nah, ini gasternya ada 2 nih volvulusnya, ada tergantung aksisnya. Kalau aksisnya seperti ini dan ada aksisnya seperti ini. Nah, aksis yang memanjang seperti ini dinamakan aksis apa? Yang ini organoaksial, yang tadi memotong gaster ini mesenteroaksial. Jadi supaya nggak ketukar, diingat kalau yang memanjang garisnya itu berarti sesuai dengan organnya hepar, organnya gaster, panjang dari mulai fundusnya, dari sampai ke pilarusnya, memanjang seperti ini. Jadi mengikuti aksisnya dari organ gaster. Kalau mesenteroaksial mengikuti aksisnya dari mesenteriumnya. Nanti sebaliknya. Jadi kita hafal cukup satu saja kalau supaya nggak ketukar. Yang organoaksial pasti memanjang dari atas sampai ke bawah, ngikutin aksis dari organnya. Maka saat berputar akan berputar seperti ini. Kalau mesenteroaksial itu berlawanan dengan organoaksial, perputarannya seperti ini gambarannya. Jadi yang memungkinkan posisi pilorus itu berdekatan dengan esophagogastric junction adalah yang mesenteroaksial. Sementara yang organoaksial ini yang paling dominan kita lihat perubahan posisi dari curvatura mayor dan minornya. Nah, seperti ini gambaran di pemeriksaan fluoroskopinya. Nah, ini pada yang mesenteroaksial. Ini gambarannya. Ini skematiknya seperti ini. Nah, jadi ini penting. Ini balik lagi ke tadi embriologinya, bagaimana kalau memang kita sudah hafal masing-masing anatomi, kemudian embriologinya, akan lebih mudah memahami proses patogenesis dan gambaran imagingnya di X-ray-nya lebih gampang kita prediksi tadi. Yang paling gampang aja tadi pada saat kita akan memahami gastric volvulus. Ternyata kalau kita pahami anatominya bahwa di penggantung ususnya ada 4 jenis, itu kita bahkan bisa prediksi kelainan-kelainan apa yang bisa menyebabkan nanti memudahkan terjadinya gastric volvulus. Tadi sudah kita jelaskan.
Nah, ini kalau sudah paham tentang seperti ini, maka akan lebih memudahkan kita untuk mendiagnosis lebih awal. Jadi nggak bertele-tele kayak tadi. Misalnya contoh aja, stenosis duodenum. Maaf, malrotasi dengan midgas volvulus. Kemudian itu pemeriksaan bisa kita lakukan dengan USG, dengan kontras follow through, kemudian juga dengan CT scan. Jadi kalau memang ternyata itu kan terjadi proses sudah dilakukan USG ternyata tidak jelas, maka dilakukan pemeriksaan yang lain, pemeriksaan yang lainnya lagi, maka waktunya akan lebih lama. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan pemeriksaan masing-masing tersebut dan sudah ahli juga di bidang itu dan sudah paham apa yang harus kita cari, jadi prinsipnya pada saat kita mengerjakan sesuatu, kita paham dulu apa yang akan kita cari. Jangan pernah mengerjakan sesuatu tapi kita tidak paham apa yang akan kita cari dan bagaimana teknik pengerjaannya. Karena itu sama saja membahayakan pasien yang akan kita periksa. Karena kita banyaknya tindakannya invasif juga. Itu prinsipnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas yang bertanya tentang ini? Sampun, Gastric Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Baik. Gimana kalau ada termometer bisa diukur suhu kepalanya, apakah sudah mulai memanas atau bagaimana? Kalau bisa ditutup tadi begitu selesai yang pertama tutup pakai topi atau pakai apa biar nggak lepas gitu ilmunya semuanya. Tutupin, yang kedua tutupin lagi. Itu anekdotnya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Dokter, Ya. izin dokter, saya Laras dari UI izin bertanya dok. Silakan dok. Izin bertanya dok mengenai gambaran USG pada midgut volvulus. Tadi kan di slide dokter menjelaskan gambaran yang SMP dan SMA-nya posisinya terbalik kalau pada rotasi. Untuk midgut volvulus itu untuk evaluasinya bagaimana ya dok? Apakah ada hal lain yang perlu dinilai selain posisi arterinya atau bagaimana ya dok, bisa dijelaskan lebih lanjut dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Laras, pertanyaannya bagus. Di USG ya dok ya? USG. Izin dok di USG dok. Baik, yang kita bahas sekarang adalah tadi seperti yang kita sudah sepakati di awal, saya akan jelaskan poin-poin yang memang akan kita pakai secara praktis. USG cukup kita pegang posisi arteri dan begitu sudah kita temukan berubah, kita nggak usah nyari yang lain lagi. Begitu kita temukan perubahan posisi, maka pertama itu sudah ada malrotasi. Nah, tinggal kita telusuri ke bawah, kalau ada tadi pulse sign, perputaran itu, maka sudah ada volvulusnya. Cukup itu. Dan itu mencarinya lumayan agak sulit. Kayak gampang ya, yang dicari cuma dua itu, antara arteri dan vena. Tapi yang kita harus ingat bahwa malrotasi dengan midgut volvulus ini, tadi karena dia perputar, di situ di duodenumnya keputar, maka ada dua bagian yang distensi, gaster dan duodenumnya. Ya kan? Artinya akan ada distensi reverberasi udara di intraabdomen. Itu lumayan menyiksa nyari arterinya karena posisi duodenumnya di situ. Nah, bagaimana tekniknya sekarang yang bisa kita lakukan? Dimiringkan pasiennya. Dimiringkan, kita berharap bahwa sesuai sesuai dengan hukumnya bahwa udara dia akan mengambil posisi yang paling atas. Jadi begitu kita miringkan sedikit, kita berharap dia naik ke atas udara semua, lalu kita bisa explore di daerah situ. Agak sulit, tapi ya memang itu butuh kesabaran sebenarnya, bukan hanya skill. Itu tidak hanya ditentukan sudah berapa tahun dia jadi radiolog atau berapa lama dia melakukan pemeriksaan itu, tapi tergantung nasibnya juga bagaimana di situ pasiennya. Kalau distensinya luar biasa udah sulit, udah naik aja CT lah katanya biasa gitu. Itu mungkin dok. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Izin bertanya dokter? Ya silakan Dr. Anis ya. Iya dokter. Ya. Izin dok, untuk tadi gastric volvulus dokter, yang untuk organoaksial dan mesenteroaksial, itu untuk kondisi yang lebih sering terjadi, misalkan organoaksial itu terjadi pada kondisi ini, kemudian defeknya pada ligamen yang ini.
Itu apakah akan dikejar sampai ke sana, dokter? Terima kasih, dok. Di ujian atau di kondisi nyata? Kondisi nyata, dokter. Kondisi nyata. Ya, kalau kondisi nyata lebih gampang. Memang intinya kita harus bisa sebisa mungkin menjelaskan sedetil mungkin nanti, karena dokter bedah anak itu sangat-sangat menghargai kita begitu kita jelasin sampai detail. Saya punya pengalaman pernah mendapatkan kasus hiatal hernia ya kalau tidak salah waktu itu, tapi memang defeknya lumayan besar. Saya lupa hiatal kalau nggak salah atau yang mana. Gasternya masuk. Nah di situ ada, memang waktu itu belum ada gambaran terjadinya volvulus, tapi kalau sudah seperti itu, kita sudah warning sign. Nah, ada dua pendapat di clinical atau di joint conference itu. Satu yang suruh diobservasi dan pemeriksaan yang lain, satu lagi adalah langsung tindakan segera. Itu dari radiologi kita bisa sampaikan bahwa ini loh, bentar lagi bisa terjadi volvulus nih dari gasternya. Artinya udah harus sito, kalau jangan tunggu sampai volvulus. Ya akhirnya disepakati bahwa itu langsung dibuka dan memang itu sudah mulai mau mengarah terjadinya suatu volvulus gaster. Nah kalau ke arah mana-mananya, misalnya dia masuk ke arah organoaksial, mesenteroaksial, nanti biasanya dilihat mana yang bentuknya seperti apa panjangnya. Nah tadi prinsipnya adalah kita lihat posisi dari pylorus dengan esophagogastric junction. Kalau dia udah deketan, berarti di mesenteroaksial. Kalau organoaksial dia muter doang kayak gitu. Itu mungkin Dr. Anis. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi? Dokter, izin bertanya, dokter. Ada sih. Maria, dokter dari Undip. Iya, Dr. Maria silakan. Tadi ada dua. Apa lagi ya tadi ya? Suaranya barengan. Dari UB, dok. Gitu. Oke, nanti setelah Dr. Maria ya. Baik, dokter. Oke, ya Dr. Maria. Izin bertanya, dokter. Untuk tadi membedakan sekal volvulus dan sigmoid volvulus, dok. Dari dokter kan ada dari bentuk lesi tersebut ada crescent in the center sama coffee bean, dok. Nah kalau misalkan di foto polos itu bagaimana mungkin kita membedakannya, dok? Karena mungkin tadi kan contohnya sangat jelas di CT scan ada ileocecal valve-nya terlihat, terus basis apexnya. Nah kalau untuk di polos itu bagaimana cara membedakannya, dok? Terima kasih, dok. Intinya balik ke basisnya. Pada saat kita lihat ini, udah kelihatan ya? Terlihat, dokter. Ya. Nah, lihat ujung sininya, dok. Kalau dia arahnya ada ke arah pelvis, di rongga pelvis, maka itu punyanya sigmoid. Berarti kemungkinan yang distensi di sini adalah sigmoid volvulus. Tapi kalau dia mengarahnya ke fossa iliaca kanan di sini lateral, maka dia posisi itu punyanya dari cecum. Itu. Jadi posisi ininya lihat ujungnya di sini. Secara teorinya kurang lebih seperti itu. Memang ada beberapa kondisi karena sudah distensi banget sulit kita bedakannya. Itu memang keterbatasannya pada foto X-ray. Tapi kita bisa mengira-ngira kemungkinan besar itu posisinya seperti apa, penyebabnya dari mana dengan lihat basisnya dari mana. Itu mungkin maksudnya, dok? Iya, dokter. Berarti yang shape-nya yang untuk sekal tetap kita bilang crescent in the center ya, dok. Hanya kita lihat perbedaan di basisnya ya, dokter. Betul, dok. Terima kasih, dokter. Mohon izin, dokter. Ada dua pertanyaan, dokter. Yang pertama terkait dengan terminologi meteorismus, dokter. Apakah kita nanti ketika ujian itu terminologi meteorismus di mana nanti dia itu udah distribusi udaranya naik tapi dari dilatasi, dokter. Terus nanti sama yang kedua terkait juga dilatasi intestin, bagaimana dengan gambaran NEC, dokter? Apakah kita ada evaluasi dari keterbandingannya dan peningkatan distribusi udara usnya, dokter? Gambaran NEC. Baik. Ya. Terima kasih. Dua pertanyaan. Yang pertama apa tadi, meteorismus ya?
Oke, Dokter Rismus. Ya baik Dokter. Siapa Prima atau Iya, Dito? Dio. Gini dok, ini adalah saya harus akui inilah keterbatasan yang saya punya. Jadi pada saat saya menghadapi meteorismus, saya tidak bisa mendiagnosis secara jelas apakah itu meteorismus atau bukan. Memang itu prinsipnya. Itu memang keterbatasan yang saya punya ini dok. Nah, kriteria meteorismusnya itu bagaimana? Itu yang agak sulit karena per definisi kita harus bedakan itu kalau pada saat ini adalah meteorismus, ini adalah paralitik atau ini adalah obstruktif, itu yang agak sulit saya ambil pada foto-foto pediatrik ini karena memang gambarannya mimicking ya, itu yang agak sulit. Memang nanti kalau saya punya ilmunya, kalau kita ketemu nanti saya share. Dokter Primanya udah jadi esperan, mudah-mudahan nanti masuk radiologi anak nanti ketemu. Oke, yang kedua apa dok tadi saya lupa. Ini saya dokternya kan kadarnya itu kan gambar NSA itu kan adanya dilatasi intestin dengan penebalan dinding dok. Ada apa? Yang grade 1, jadi saya yang penebalan apa yang dilatasi intestin saya penebalan dindingnya dokter. Kalau untuk secara radiografi untuk penebalan dindingnya itu ngukurnya gimana nih dok? Apakah maksudnya akan jelas terlihat atau cara membedakan dinding yang menebal atau tidak dok? Apakah bisa dibedakan dok? Baik, ya, baik terima kasih. Nah, itu kalau misalnya itu maksudnya pada saat ekspertise ya kita sebutkan dengan penebalan dinding gitu ya. Oke, ya. Dulu saya diajarinya lebar dinding itu tidak pernah lebih dari 3 mm. Gitu. Nah, kalau saya belum pernah nyoba tuh di PACS ngukur dinding usus pada yang obstruksi, tapi karena memang sudah terbiasa mengira-ngira oh ini tebal ini tipis itu. Tapi bisa dicoba tuh patokannya itu tidak boleh lebih dari 3 mm. Kalau sudah lebih dari 3 mm maka itu sudah menebal katanya gitu. Ada yang bilang 2,5, ada yang 3 mm. Kalau mau coba di X-ray hanya saya bukan ingatkan, saya highlight bahwa memang kemungkinan false positifnya juga tinggi itu pada saat kita menentukan seperti itu. Yang pasti kita jangan melihat fokus ke penebalan dinding, tapi lihat di fokus dilatasi atau distensinya khususnya itu patokannya. Jadi kalau pada neonatus ya jadi tadi patokannya yang tadi untuk menentukan tebal normal atau tidaknya, kemudian ada high sama low intestinal obstruction, kita lihat kan dari loop khususnya itu yang paling utama. Terus kemudian pada tadi menentukan bahwa ini adalah normal atau tidak kan kita pada neonatus membandingkan dengan lebar dari vertebra lumbal 2 ya dok ya. Kita lihat ukurannya bagaimana. Nah, saya belum dapat nih definisinya tadi menyambung ke pertanyaan yang pertama. Mungkin saya juga kurang baca. Meteorismus itu masuk apakah memang dia boleh lebih vertebra atau tidak? Itu yang sulit, yang belum saya temukan. Nanti barangkali ada yang tahu di sini yang bisa menjelaskan untuk Dokter Prima nih. Ada PR bersama nanti, mudah-mudahan setelah jadi radiolog dapat ilmunya. Itu mungkin Dokter Prima, maaf saya tidak banyak ilmu yang bisa saya kasih ini. Terima kasih banyak dokter. Ya. Ada lagi? Mohon izin dokter, dengan Samuel dari UI dok. Ya dok, silakan. Izin bertanya dok, mungkin menyambung pertanyaan dari dokter Laras tadi dok terkait malrotasi. Kan tadi sempat disebutkan bahwa terdapat beberapa modalitas, bisa USG, bisa kontras dari atas atau dari bawah, atau dengan CT untuk mendiagnosisnya. Nah, untuk nanti di lapangannya dok, apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita memilih baiknya modalitas apa gitu dok untuk mendiagnosis pasien dengan kecurigaan malrotasi? Mungkin seperti itu dok. Terima kasih dokter. Ya, bagus. Terima kasih pertanyaannya dokter Suman. Kita akan bicara malrotasinya untuk midgut atau untuk apa dok? Midgut. Midgut volvulus. Baik. Kalau kita di radiologi anak, kita utamakan di ultrasound dulu dok. Nah, itu yang pertama. Karena kriterianya jelas. Nah, kemudian yang kedua,
ini memang saran praktis sebenarnya. Kalau kami di Bandung di sini di Hasan Sadikin, kita punya tim dok antara radiologi anak dengan bedah anak dan tim pediatrik. Jadi 3 bagian itu satu tim. Kita punya sering ketemu untuk tiap minggu juga ngobrol. Nanti mereka di bedah anak inginnya pemeriksaannya sesuainya bagaimana buat mereka patokan standarnya. Kita juga punya, nanti kita samakan karena baik nanti kalau CT scan jelas itu gampang ya semuanya asal karena kalau misalnya pasien umum bisa lakukan langsung BPJS ini agak sulit nih kadang agak sulit meskipun ini sito kan sebenarnya. Nah, untuk pemeriksaan kontras nih mau dari bawah atau dari atas itu pilihannya. Kalau kita di teori di radiologi kan kita dari atas banyak sign-nya kan ada Cox-Q sign, kemudian juga DJJ-nya atau digital junction-nya low sama ada di sebelah kanan, kemudian jejunumnya juga ada di sebelah kanan. Itu yang kita pahami. Tapi kalau dari itu kita sampaikan, tapi kalau di Bandung di bedah anaknya itu mereka lebih suka pemeriksaan dengan colon in loop untuk melihat posisi sekumnya, katanya itu lebih praktis. Nah, masalah kita kerjakan semuanya, tapi kalau misalnya kita sudah dapat ternyata posisi sekumnya itu normal nih, tapi kita tidak bisa sebutkan bahwa ini tidak ada malrotasi atau ini, jadi belum bisa menyingkirkan karena persentasenya kalau di teori itu posisi sekum ada di atas itu tidak sebanyak posisi Cox-Q sign, lebih besar persentasenya Cox-Q sign dibanding dengan posisi sekum yang di abdomen kanan atau posisi dari sekum itu. Jadi kita sampai sebutkan seperti itu. Jadi nanti tinggal pemilihannya bagaimana kesepakatan. Yang pertama memang per teorinya tadi seperti itu. Kalau di anak itu kita lebih utamakan di USG. Kalau untuk malrotasi dengan midgut, posisi arteri dan vena begitu. Kalau di sini kita sudah temukan di USG ada malrotasi posisi perubahan posisi arteri dengan venanya sudah berubah, itu dari bedah anaknya udah nggak periksa apa-apa lagi, langsung naik OK, langsung operasi. Gitu. Jadi itu tim memang kurang lebih. Itu dok. Baik, terima kasih dokter. Ya. Cukup? Jelas? Puas-puas sih nanti tanggal 9 saya yang nanya. Oke, sudah ya. Jadi itu materi dari saya kurang lebih mudah-mudahan bermanfaat. Itu hanya saya coba ini bukan kisi-kisi untuk ujian karena tidak boleh secara etiknya tidak boleh memberikan kisi-kisi ujian. Kalau yang ya siapa tuh kalau keceplosan mah bisa aja ya, kita nggak tahu ya. Yang disadari kan nggak boleh. Ya tapi mudah-mudahan dari 2 materi ini ada bisa dokter sekalian pakai nanti setelah jadi saya yakin lah nanti semuanya peserta di sini jadi esperad semua kan nanti di bulan setelah Juni itu nanti sudah mulai dapat bisa praktek lain-lain jadi nanti bisa digunakan minimal ilmu ini nanti untuk berhadapan dengan atau di-link dengan pasien-pasien abdominal neonatus atau abdominal pediatrik yang terutama posisi akut abdomen. Itu mungkin kita sudah sampai batas waktunya, nanti kalau kelebihan saya dimarahin dokter Era nanti. Baik, terima kasih kalau ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga acara coachingnya tetap lancar semua sampai akhir, semua bisa dapat ilmu, banyak ilmu yang bisa diperoleh dari sini dan nanti di tanggal 9-10 diberikan kelancaran, kemudahan dan bisa lulus semuanya. Baik, sampai ketemu nanti di Bandung. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Izin live ya. Terima kasih dok.